bertawassul dengan kalimat tersebut sehingga beliau selamat bersama kaumnya ketika terjadi banjir bandang yang menenggelamkan dunia pada zaman terdahulu. Wa'ada barakatuhu 'alal hudud wa qusiyataha min as-sami'il 'alim. Dan keberkahan kalimat Bismillahirrahmanirrahim juga diberikan kepada burung hudhud, dipakaikan di kepalanya mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, burung hudhud dengan berkata Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim fatihatu kulli kitab. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka segala kitab, bukan hanya Quran. Jadi semua kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu semuanya mulainya dengan Bismillah. Sehingga ada satu riwayat dari Al-Hafiz Abu Nu'aim, beliau mengatakan hadatsana Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Nawwi Al-Tunisi qala, Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Nawwi mengatakan ajma'a, telah ijma', sepakat ulama kulli ummatin, ulama setiap umat, semua ulama setiap umat sepakat. Apa yang sepakati? Ala anna Allah Ta'ala iftataha kulla kitabin anzalahu bi Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ulama sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai setiap kitab yang Dia turunkan kepada nabi-nabinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab yang diturunkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini bukan hanya dimaktubkan dalam Al-Quran, tidak, bahkan menjadi pemula seluruh kitab yang Allah turunkan kepada nabi. Walamma awha Allah Ta'ala ila Adam Bismillahirrahmanirrahim, ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Adam Bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi Adam AS berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadzal ismul ladzi iftataha Allah bihi al-wahya. Apa kalimat ini yang Allah gunakan sebagai pembuka wahyunya? Kalimat apa ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hadza kalimat Bismillahirrahmanirrahim wal ismul ladzi adalah nama daripada zat. Qamat bihi, dengan nama tersebut berdirilah as-samawati wal ardu, bumi dan langit itu bisa tegak sebab kalimat itu. Wa ajra bihil ma'u, dan sebab Bismillahirrahmanirrahim air-air yang ada di dunia bisa mengalir. Wa arsa bihil jibal, dan gunung-gunung bisa kokoh, bisa tegak di muka bumi ini karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa thabata bihil ardu wa qawiyat bihi afidatul makhluqin, bumi menjadi kokoh, hati-hati seluruh makhluk menjadi kuat sebab Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Adam ketika ini, kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim menjadi pembuka wahyu yang Allah mulai kepada kekasihnya. Wa inna nabi'at al-basmalatu bil ba, ini sir atau yang ditangkap oleh sebagian ulama. Kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan ba? Duna sa'il huruf, bukan huruf yang lain. Maka antal alif afdalu minha, padahal huruf alif lebih afdal daripada ba. Kenapa lebih afdal? Dikauniha, karena alif awal harfin merupakan huruf yang pertama kali ismi syarif daripada nama Allah yang mulia, Allah. Kenapa kok ba? Kita kan kalau ijaz juga tuh alif ba, alif itu betul. Nah, hamzah, alif. Maka jawabannya ini disebutkan oleh Syekh Abdul Majid, kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu diawal dengan ba. Di antara karena huruf ba, awwalu ma naqat bihi banu Adam, adalah huruf yang pertama kali diucapkan oleh anak Adam fi alamil arwah, ketika di alam ruh. Ketika di alam ruh, huruf yang pertama terkeluarkan dari mulut anak Adam ketika kapan?
yauma alastu bi rabbikum, ketika Allah pernah bertanya kepada ruh-ruh anak Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Itu ada dalam surah Al-A'raf. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Jadi di alam ruh itu diceritakan dalam Al-Quran, kita sebelum lahir di dunia semua keturunan Nabi Adam, mulai dari manusia yang pertama keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat, itu di alam ruh sudah diambil janji oleh Allah. Apa itu janjinya? Apa yang Allah ambil? Yaitu pertanyaan, ikrar daripada seluruh keturunan Nabi Adam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, maka seluruh ruh itu mengatakan bala. Kan hurufnya 4 itu. Bala, benar. Bala syahidana, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika itu di alam ruh, kata para ulama, ada yang menjawabnya dengan hati yang ridho, maka nanti kalau lahir di dunia jadi orang Islam. Ada yang terpaksa, itu nanti jadi orang kafir dan munafik. Jadi memang jatah hidayah, jatah jadi orang Islam, jatah jadi orang beriman, itu memang sudah kering sebenarnya. Itu sudah kering. Siapa yang memang diberi hidayah, diberi iman dan tidak, itu sudah kering, sudah dalam ilmunya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur ditakdirkan Allah menjadi orang yang beriman, lahir dari wanita muslimah, keluar otomatis jadi muslim. Masya Allah, itu anugerah yang sangat besar Allah berikan kepada hambanya. Jadi sebagai ulama mengatakan kenapa bak dulu, karena ketika dia ada huruf yang diucapkan anak Adam adalah huruf ba, qalu bala, ba, huruf ba. Makanya bismillah diawali dengan huruf ba. Ini pendapat sebagai ulama. Waqila dikatakan innal kutubal munazzalata minas sama'i ila al-ardi mi'atu wa arba'atu. Sesungguhnya kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi jumlahnya 104. Jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu berjumlah 104. Perinciannya suhufu Syith situn. Jumlah suhuf untuk Nabi Syith ini anak Nabi Adam. Nah, bahkan dalam riwayat Nabi Syith lebih dulu daripada Nabi Idris, karena dia anak Nabi Adam. Kalau Idris itu sudah cicitnya Nabi Adam. Jadi Nabi yang selepas Nabi Adam itu Nabi Syith namanya. Aturannya yang menggantikan Nabi Adam jadi Nabi itu Habil. Dimana karena meninggal itu habilnya jadi Syith itu. Nah, Syith ini Nabi bukan Rasul. Dia diberi wahyu, diberi kitab, tapi sifatnya suhuf, lembaran-lembaran saja. Jumlahnya 60 lembar. Wa suhuf Ibrahim salatun, Nabi Ibrahim 30. Nabi Ibrahim dapat 30 lembaran wahyu. Wa suhuf Musa, Nabi Musa mendapatkan suhuf qabla Taurat, sebelum Taurat 10. Jadi pas 100. Nah, sisanya barulah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jadi pas 104. Semua kitab yang Allah turunkan kepada nabinya berjumlah 104. Berjumlah 104. Dari 104 suhuf dan Quran tadi itu dengan kitab tadi 60 Nabi Syith, 30 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa plus Taurat. Terus apalagi Injil, apalagi Zabur, apalagi Quran. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Quran. Makna seluruh kitab yang 104 tadi itu semuanya sudah termaktub dalam Quran, terkumpul dalam Quran. Kata Syekh Abdul Majid, majmu'atun fil Quran, terkumpul dalam Quran semuanya. Ilmu-ilmu dari mulai kitabnya Nabi Syith berupa suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Daud, Taurat sekalipun itu sudah ada dalam Quran, masuk dalam Quran, terhimpun dalam Quran. Kemudian wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Sedangkan ilmu Quran itu terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Nah,
Jadi inti sari Quran itu terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Terhimpun dalam surah Al-Fatihah. 30 juz itu 114 surah itu semuanya kalau diperkecil, teringkas menjadi surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menghimpun semua isi Quran. Makanya di situ nanti ada semacam hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa surah Al-Fatihah berada di awal? Kenapa surah Al-Fatihah berada di awal sementara dia bukan surah pertama kali diturunkan? Yang diturunkan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi secara penulisan, secara penetapan dalam mushaf justru yang paling pertama. Ini ada hikmahnya. Di antara hikmahnya itu, karena seakan-akan itu memberi isyarat, itu daftar isinya Quran yang Al-Fatihah itu. Semua isi Quran dia globalnya itu, kalau diglobalkan itu semuanya terkumpul dalam Al-Fatihah. Semua ilmu Quran yang banyak itu intinya dalam Al-Fatihah. Itu secara hikmah saja, bukan secara sebab yang sesungguhnya bukan. Kalau sebab sesungguhnya kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Jadi tidak boleh kalau bertanya sesuatu dengan syariat itu kenapa tidak boleh. Karena kenapa itu namanya itu semacam ada pertanyaan konflik. Kenapa harus sembahyang? Jangan ditanya. Tapi kalau hikmahnya saja boleh. Kenapa dunia ini diciptakan? Pertanyaan kenapa itu tidak boleh diutarakan. Kenapa dalam Quran tidak disebutkan Dajjal? Jadi kalau pertanyaan kenapa itu kurang elok. Tapi kalau hikmahnya, boleh. Apa hikmahnya kok Dajjal? Padahal fitnah terbesar tapi tidak disinggung dalam Quran. Carilah. Dalam Quran ada menyebutkan secara spesifik, secara jelas Dajjal. Padahal Dajjal itu fitnah terbesar. Betul? Dajjal itu fitnah terbesar. Kalau tidak masuk dalam Quran bahas ceritanya Dajjal. Hanya saja ulama paling-paling bisa ambil hikmah. Tapi alasan sesungguhnya yang tahu Allah, nah dia yang berfirman. Tidak tahulah alasannya. Kalau mau tahu tanya ke yang berfirman itu. Tidak bisa kita tanya kenapa itu? Kok tidak masuk? Harusnya kalau logika kita, ini kalau main logika, agama bukan logika. Seharusnya namanya suatu yang paling fitnah terbesar disebutkan di dalam Quran karena menjadi peringatan pada umat. Sampai Nabi Muhammad bersabda tidak ada satu nabi pun dari Nabi Nuh sampai Nabi akhir zaman kecuali mereka sudah memperingatkan umatnya tentang fitnah dan Dajjal. Tapi besar fitnah Dajjal. Jadi semua nabi tanpa terkecuali dari 124.000 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah diutus melainkan mereka sudah menyampaikan memperingatkan kepada kaumnya akan fitnahnya Dajjal. Saking dahsyatnya. Tapi menariknya tidak ada dalam Quran nama Dajjal tidak ada. Tapi ada sebagian ulama mengambil hikmah. Ya mungkin, mungkin supaya Dajjal jangan kepedean namanya masuk dalam Quran itu. Wah, dia sudah disebut-sebut dalam Quran itu. Allahu a'lam, hikmah saja. Tapi kalau sebab kenapa tidak bisa. Sebab kenapa itu yang tahu hanya Allah. Nah sama, kenapa Al-Fatihah berada di nomor urut pertama, surah yang pertama. Padahal dia bukan surah pertama diturunkan dalam Al-Quran. Paling bisa menjawab hanya hikmahnya. Hikmahnya karena nih makna Quran itu semuanya kalau dikumpulkan jadi satu terhimpun dalam Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu menjadi perwakilan pertama kali. Kalau ingin memahami Quran sebenarnya sudah ada dalam Al-Fatihah. Ilmu Quran itu sudah termaktub dalam surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah secara hikmahnya berada urutan paling awal dibanding surah Al-Alaq. Jadi ilmu Quran itu termaktub dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kata beliau wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah. Sedangkan makna dari Al-Fatihah 7 ayat itu kalau kecil lagi, lebih sempit lagi, itu terhimpun dalam kalimat basmalah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Fatihah itu dikumpulkan inti sari Al-Fatihah itu terdapat dalam basmalah. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi bariha. Sedangkan inti sari daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim terletak pada huruf ba-nya. Ada huruf ba-nya. Mengapa? Nah ini ada maknanya. Wa makna daripada ba itu adalah bi kana makana wa bi yakunu ma yakun.
Bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Pada situ artinya adalah isyarat bi dengan aku kata Allah. Karena makana terjadi segala sesuatu, wa bi yakunu mayakun, dan dengan sebab akulah sesuatu yang akan terjadi akan terjadi. Jadi semua itu karena sebab aku, aku sebab. Karena aku, bi sebab aku. Nah, ada ba itu maknanya sebagian ulama maknanya bi kana makana bi yakunu mayakun. Segala sesuatu yang telah terjadi itu sebab aku, apa yang terjadi itu adalah sebab aku. Aku yang menjadikan segala-galanya. Nah, itu makna bi itu. Zada ba'dhum, sebagian ulama menambahkan wa ma'anil ba, makna dari ba itu sendiri fi nuqtatiha, berada pada titiknya. Pada titiknya ba. Wa bidzalika, dan di dalam titiknya ba itu isyaratun, ada isyarat ilal wahdati, kepada keesaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disimpul-simpulkan 104 kitab intisarinya berada dalam Quran. Quran 30 juz intisarinya terkumpulkan dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah intisarinya pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terletak intisarinya pada huruf ba-nya di awal itu. Dan huruf ba itu intisarinya adalah titik satu itu. Apa makna titik satu? Isyaratul ilal wahdah. Isyarat hanya Allah yang ada, yang lain tidak ada. Kita ini adalah makhluk itu yang ada hanya Allah. Itulah intinya. Sesungguhnya semua kitab yang diturunkan itu adalah untuk mengesahkan Allah, untuk mengetahui ada zat yang maha esa, zat yang wujud, yang sebenar-benarnya wujud. Kalau kita ini bukan wujud, kita ini mau wujud, kita ini diadakan. Kalau Allah asli wujud. Nah, kalau kita ini tidak dikatakan wujud, kita ini disebut dengan mewujud. Dari tidak ada menjadi ada. Jadi wujudnya itu bukan wujud asli. Nah, wujudnya bukan wujud asli, diadakan. Aslinya tidak ada. Aslinya ada. Yang ada asli, yang sesungguhnya ada hanya Allah. Itulah inti dari seluruh kitab yang diturunkan. Itu untuk mengenal zat yang wujud yang hakiki. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk tidak. Nah, itulah sifat esanya Allah. Esa dalam sifatnya, esa dalam af'alnya, esa dalam namanya, asma, sifat, dan af'al. Jadi semua yang terjadi itu kembali hakikatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bergerak kipas angin bukan karena listrik. Nah, kalau yang hakikatnya yang tauhid yang sebenarnya, tetapi yang menggerakkan kipas angin adalah Allah. Listrik itu hanya kebetulan memang ketemu. Jadi tidak boleh menisbatkan sifat kudrat kepada makhluk, tidak boleh. Contoh, kalau bahasa tauhid, api bisa membakar. Ini kalau dalam bahasa tauhid masih bermasalah. Sebenarnya api tidak bisa membakar. Nah, api tidak bisa membakar. Terus yang membakarnya apa? Tetap Allah. Jadi ada api, ketemu bara, ketemu adanya kebakaran, itu adalah perbuatan Allah yang baru lagi. Bukan karena apinya yang menyebabkan terjadi kebakaran, bukan karena api. Kalau api punya kemampuan membakar, berarti ada sesuatu yang luput dari kudratnya Allah. Nah, kudratnya Allah. Jadi sifat aslinya makhluk berupa api itu tidak bisa rata. Panas yang dirasakan dari api itu bukan karena zat api, karena yang membuat panas itu Allah Subhanahu wa taala memunculkannya. Kalau Allah katakan dingin, jadi dingin. Qulna ya nauduni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, kuni bardan, dingin, tunduk api, jadi dingin. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalau Allah tidak lanjutkan dengan kata-kata wasalaman, Nabi Ibrahim dalam api itu menggigil, wafat dalam keadaan menggigil. Karena ada salaman berikutnya dan menyelamatkan, maka Nabi Ibrahim dingin dan selamat. Bayangkan, api sebesar-besar itu malah jadi ruangan AC. Bagaimana itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala? Jadi keyakinan kita memang betul-betul semua yang berlaku dan terjadi itu hakikatnya adalah afalnya Allah. Bukan karena makhluk itu punya asal, punya kemampuan. Nah ini kalau berkaitan dengan makna daripada basmalah, kemudian pada paknya pada titiknya itu.
menunjukkan ada muta'addud, bahwasanya Allah tidak berbeda. Allah itu esa. Wa adadu hurufil basmalati ar-rasmiyati 19 harfan wa adadu khazanatin nar 19. Jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Jumlah hurufnya dari ba, sin, mim, alif, kemudian za, lam, ha sampai selesai itu jumlahnya 19. Masya Allah, ada ulama yang meneliti masalah yang semacam ini. Dan jumlah penjaga api neraka, penjaga neraka itu disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya 19. Di dalam surah Al-Mudaththir berasal alaiha 19. Nah itu alaiha 19. Neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Jadi penjaga neraka itu 19 malaikatnya. Kalau bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Faman arada ay yunjiyallah, faman arada ay yunjiyallah minaz zabaniyah." Jadi malaikat 19 itu disebut dengan malaikat zabaniyah, penjaga neraka. Barang siapa, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ingin diselamatkan oleh Allah dari 19 malaikat zabaniyah tadi, faliyaqulha, maka biasakan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang jumlah hurufnya 19. Kenapa? Liyaj'alallahu bi kulli harfin, supaya Allah jadikan setiap huruf jumlatan sebagai amin. Amin dari apa? Minan nar, dari api neraka. Nah, malaikat penjaga neraka 19, jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim 19, satu huruf melindungi dari satu malaikat itu. Dari tameng-tameng, melindunginya dari siksaan 19 malaikat penjaga neraka. Wa ruya riwayatkan annahu idza dakhala ahlul jannah al-jannata yaquluna bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dalam satu riwayat disebutkan nanti ahli surga kalau masuk surga, maka yang pertama diucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjut, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini ucapan pertama kali ahli surga, Allah ja'alna minhum, mudah-mudahan termasuk kita, yang diucapkan pertama kali itu bismillah. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Nah, itu diucapkan ahli surga. Sedangkan ahli neraka, wa idza dakhala ahlun nar an-nar, bila mana ahli neraka masuk neraka, yang diucapkan mereka adalah yaqulun ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Dia diucapkan ahli neraka dalam riwayat itu, mereka mengatakan ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Tuhan kami Allah tidak menzalimi kami dengan memasukkan kami ke neraka. Justru kamilah yang zalim. Jadi nanti Bapak Ibu dirahmati Allah, dulu saya sebelum boyong atau berangkat balik ke Riau, itu ketemu sama salah satu guru di pesantren. Beliau ngasih nasihat. Nama beliau Habib Qori bin Abizan Al-Khirib, harganya Al-Khirib. Beliau bahas masalah tentang pentingnya hidup ini ridho dengan apapun yang diberikan Allah. Apa kata beliau? Nanti kalau orang itu paham dengan takdir yang Allah tetapkan kepada dia, maka barulah dia akan mengerti, paham bahwasanya apa yang ditetapkan Allah itu yang terbaik. Hatta nanti kepahaman itu ketika sudah di akhirat. Kalau di dunia orang masih menganggap ada sesuatu yang ditakdirkan baik, ada sesuatu yang ditakdirkan buruk, ada tidak. Hakikatnya apa yang ditetapkan Allah itu semuanya baik, karena dari zat yang maha baik. Semuanya sudah pas, sudah takarannya. Sampai beliau menyebutkan ahli neraka pun nanti akan mengatakan memang saya layak di neraka. Saking pas sudah takaran Allah, keputusan Allah. Kalau di dunia tidak ada tempat ujian. Ada takdir buruk, takdir baik itu kena di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, itu semuanya akan pasrah. Ahli surga yang berada di tingkatan bawah dia akan pasrah. Memang saya layak di sini, saya tidak layak di atas. Inilah paling tepat ini. Ini keputusan Allah paling tepat. Takdir yang Allah tetapkan untuk saya, inilah paling pas. Nah, yang bahkan di neraka pun kata beliau juga gitu. Yang di neraka pun katakan memang saya di sini tempatnya.
Itu ada Quran dia bacakan. Firman Allah, "Wa ta'al malaikata hatina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Wa qudiya bainahum bil haqq, ketika sudah diputuskan keputusan seluruh makhluk dengan benar, dengan tepat, dengan adil, maka diucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya serentak mengucapkan alhamdulillah. Ahli surga alhamdulillah, yang neraka pun sudah pasrah. Memang inilah yang tepat. Makanya ada ungkapan, ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Tuhan kami tidak zalim dengan memasukkan kami neraka. Yang zalim itu yang salah kami sendiri. Jadi dimasukkan seorang hamba ke neraka itu bukan karena Allah zalim, tidak adil pada hamba, kan ada orang. Ini Allah tidak adil gitu. Sama-sama ciptaan, kok satunya masuk surga, satunya dimasukkan di neraka. Akhirnya kalau memang dia adil, ya diratakanlah, sama-sama diberikan nikmat. Ini pun tidak ada yang di jatah surga, ada yang jatah neraka. Oh, itu kalau sudah sampai di sana baru paham keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan Allah zalim dengan hambanya. Makanya di neraka nanti kalau masuk neraka dia mengatakan, ma zalamana rabbuna walakin zalamna anfusana. Allah tidak zalim. Masukkan kami ke neraka memang sudah pas saja. Yang zalim itu kami. Ini memang karena kesalahan kami, bukan karena kezaliman Allah. Allah pasti adil dengan keputusannya. Allahu a'lam bishawab. Wa min fawaidi hadhihi antara faedah bismillahirrahmanirrahim. Annaha bahwasanya kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim arba'u kalimatin, jumlahnya ada 4 kalimat. Ini bismillahirrahmanirrahim ada jumlahnya ada 4. Bismi 1, Allah 2, Ar-Rahman 3, Ar-Rahim 4. Jadi ini ditelusuri makna atau hikmah daripada kalimat bismillah. Kata Syekh Abdul Majid, bismillahirrahmanirrahim tersusun dari 4 kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ada faedah yang bisa diambil dari 4 kalimat. Apa kata beliau? Wal dzunubu, sedangkan dosa anak Adam itu apa tuh? Ada 4. Dosa kita itu ada 4 kali beliau. Maksudnya bagaimana? Dzunubum billail. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan pada waktu malam. Ini yang pertama. Jadi dosa anak Adam itu terdiri dari 4 keadaan. Pertama, keadaan yang dosa itu dilakukan pada malam hari. Yang kedua, wadzunubim bin nahar. Yang kedua adalah dosa yang dilakukan siang hari. Sudah 2. Yang ketiga, dzunubum bisir, dosa yang dikerjakan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu kecuali dia. Nah, yang keempat, dzunubum bil alaniyah, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Pas. Jadi dosa kita ini diikutkan 4 ini saja. Mengerjakannya kalau ada siang pasti malam, kalau ada sembunyi pasti terang-terangan. Nah, itu sudah dalam 4 lingkup ini. Sedangkan basmalah tadi jumlahnya ada 4 kalimat. Kegiatan atau perbuatan dosa Adam dalam 4 lingkup ini. Ada kalanya waktu malam, siang, sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan. Pokoknya tidak lepas dari 4 ini. Nah, kata beliau, faman dzakaraha, siapa yang mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim alal ikhlas, dengan ikhlas, ghafarallahu lahu dzunuba jami'aha, Allah ampuni semua dosa dari yang pakai ada itu. Dosa yang dilakukan siang, dosa yang dilakukan malam, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Ini akan menghapus dosa dia. Nanti orang timbul komentar, enak betul hapus dosa. Kalau urusan rahmat Allah tidak boleh masalah enak-enak. Namanya rahmat Allah itu luas, apalagi kalimat basmalah ini himpunan dari tadi. Seluruh wahyu yang Allah berikan untuk membimbing manusia ini dari zaman manusia pertama sampai terakhir itu adalah termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri termaktub dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu inti saja basmalah, bukan kalimat main-main basmalah. Itu bukan kalimat yang biasa, kalimat yang sangat luar biasa. Maka tidak heran kalau orang mengucapkan dengan ikhlas bismillahirrahmanirrahim bisa menghabisi dosa-dosa yang dilakukan. Apakah itu dosa siang hari yang dikerjakan, atau malam hari, atau dengan sembunyi, atau dengan terang-terangan. Hikayatun fi bayani barakatil basmalah. Satu hikayat cerita tentang keberkahan basmalah. Qila, dikatakan, inna syaitanan samiran lam ya syaitanan mahsulan.
Satu ketika syaitan gemuk bertemu dengan syaitan mahzun. Mahzun ini kurus. Faqala sami'u lil mahzun, maka syaitan yang gemuk berkata kepada syaitan yang kurus, "Man ladzi sayyaraka fi hadhil halati?" Apa yang menjadikan engkau sehingga kondisimu seperti ini? Kok jadi kurus? Kata yang gemuk. Faqala, maka yang kurus, syaitan kurus mengatakan, "Inni 'inda rajulin idza dakhala manzilahu qala bismillah. Wa idza akala qala bismillah. Fa ahsin bi sababi dzalik." Kata yang kurus, "Aku tinggal di rumah seseorang yang kebiasaannya itu apa-apa bismillah. Masuk rumah baca bismillah, makan baca bismillah, apa-apa bismillah. Sehingga aku kurus gara-gara dia itu. Aku jadi kurus seperti ini sebab dia punya amalan kebiasaannya basmalah." Maka faqala sami, syaitan yang gemuk mengatakan, "Inni 'inda rajulin la ya'rifu syai'an min dzalik." Oh, beda dengan aku. Kalau aku tinggal di rumah orang yang tidak kenal amalan, tidak kenal istilah mengamalkan bismillah. Sehingga kata syaitan yang gemuk tadi, "Fabusyariku fi makanihi wa malbasihi wa makihi. Ba'da dzalika arqabu ala unuqihi mithla dabah." Karena dia tidak pernah mengamalkan bismillah itu, masuk rumah dan baca bismillah, makan dan baca bismillah, pokoknya tidak pernah mengamalkan bismillah. Betul-betul tidak tahu, mungkin ini non-muslim, dia tidak tahu bismillah. Nah, maka kata syaitan yang gemuk, akhirnya aku bisa mengikuti apapun yang dilakukannya. Fi makanihi, kalau dia makan aku ikut makan. Fi masyadihi, kalau dia minum aku minum. Bahkan nauzubillah fi mankihi, aktivitas berhubungan badan suami istri aku ikut kalau dia dalam bismillah. Kata syaitan gemuk, aku ikut semua apa yang dilakukannya dalam rumah itu, semua yang dilakukannya yang dia tidak pernah baca itu, aku ikut. Nah, selepas itu aku hinakan dia. Selepas itu aku hinakan, aku naik, aku ala uruhi mitladaba, aku naik di atas pundak dia, kujadikan seperti tunggangan. Kata syaitan gemuk ini. Masya Allah, dihinakan betul sama syaitan gemuk ini tadi. Wayakulu lihada, cerita ini bisa dijadikan dalil ma hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah, fa in nasiya ayyadhkur ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jadi cerita tadi itu dikuatkan oleh hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Nabi bersabda, "Idza akala, kalau kalian makan, ahadukum, salah satu dari kalian, maka ingatlah, ucapkan bismillah." Ucapkan bismillah menunjukkan kalau disuruh Nabi itu penting. Itu penting. Sehingga Nabi bersabda, "Fa in nasiya ayyadhkur ismallah fi awwalihi." Kalau dia ternyata lupa di awal makan tadi baca basmalah, itu pun tetap dituntut untuk mengucapkannya dengan mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi tidak bismillahirrahmanirrahim lagi, tapi lafaznya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Pas makan tinggal sesuatu atau terakhir beringat, tadi tidak ada basmalah. Baru sadar, maka bisa dipotong dengan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau yang tadinya syaitan bisa makan dengan orang yang tidak baca basmalah, lah kalau dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, semua yang dimakan akan dimuntahkan. Sehingga tidak bisa menjadi energi, tidak bisa gemuk dia. Nah, jika kalau tidak baca bismillah, maka dia bisa ikut makan sehingga dia ada kekuatan. Makanya dalam riwayat ini dia sabi itu gemuk, sehat dia. Karena yang ditinggal di rumahnya itu tidak pernah mengamalkan basmalah. Wa tasmiyatu fi syurbil laban wal ma'i wal 'asli wal mawqi wal dawa'i wa sa'il mashrubat kan tasmiyati ala ta'am. Membaca bismillah ketika minum susu, hirup buah, kuas soka, minum obat, dan semua minuman itu sama dengan makan. Walaupun perintahnya makan, tapi minum pun sama, tetap dianjurkan pada basmalah. Biqaulihi bismillah fa izan ar-rahmanir-rahim kana hasanan. Minimal bismillah. Kalau disempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu lebih bagus, kata para ulama. Jadi minum pun tetap ada anjuran bismillah.
bukan hanya makan, walaupun perintahnya ketika itu Nabi bersabda ketika makan. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kita malam hari ini. Jadi insyaallah saya ada mungkin sedikit yang perlu disampaikan. Minta izin, minta maaf, minta ridho dengan para jemaah. Jadi mungkin saya langsung ke Masjid Al-Jazilah. Kebetulan kita diminta juga ikut mewakili peserta ATK ini vokalis provinsi. Saya minta izin waktunya langsung di akhir, mungkin langsung ke sana. Malam ini insyaallah kita berangkat. Kemudian kemungkinan banyak di sini sampai tanggal 5 Juni insyaallah. Kita doanya, kita berkasanya, mudah-mudahan memudahkan. Diteruskan dulu siangnya, bukan untuk yang lain-lain, semata-mata mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mewakili peserta tafsir insyaallah. Tafsir bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ditolong Allah amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi